Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda dan berada. Pada pagi hari ini kita kembali menyampaikan mutiara agama dalam rangka mencari kemudahan kita untuk melangkah menuju yang selamat, itu Allah Rasulnya. Jadi kebenaran, beberapa saat tadi saya sudah melaksanakan katakanlah telepon-teleponan ataupun berkomunikasi dengan salah seorang anak angkat daripada saya di Kota Bengkulu. Dia kemarin nelpon saya, "Pak Abu, tolong datang ke rumah, bikinkan air doa supaya anak lancar melahirkan." Putri beliau maksudnya. Nah, kita buatkan. Nah, kemudian jam 1 malam tadi ya dia telepon saya, tapi saya sudah istirahat, tidak saya angkat. Nah, pagi ini saya telepon beliau, "Gimana, apa kabarnya? Apa yang terjadi pada jam 1 malam tadi?" Oh, dia bilang, "Ya alhamdulillah Pak Abu, benar itu. Anak kita sudah melahirkan dengan lancar, dan benar sekali, ternyata benar kata Pak Abu, dia perempuan. Nah, mirip sama emaknya ya." "Oh ya alhamdulillah," saya bilang begitu. Kemudian bagaimana kelanjutannya itu Pak Abu? Nah, saya bilang begini, nanti kan akan diberi nama itu anak itu. Nah, biasanya kalau di zaman Nabi Muhammad, nah, itu kan nama itu diberikan setelah usia anak itu 7 hari. Usia anak itu 7 hari. Ya, kenapa harus ditempohkan 7 hari? Karena ya pertama kali ya memberikan kesempatan bagi sang ibu kembali fit fisiknya itu. Itu satu. Yang kedua, ya melihat gelagat anak. Apakah anak ini bagaimana tangisannya, apakah tangisannya keras, sedang atau lembut. Nah, yang ketiga ya dalam rangka mempersiapkan modal itu, yaitu untuk mencarakan akikah. Jadi akikah ini tidak wajib, dia tidak harus gitu ya. Tapi kalau bisa alangkah baiknya. Nah, kenapa sedemikian? Pemberian nama itu semestinya itu di hari yang ke-7 bersamaan dengan penyembelihan hewan akikah. Kalau dia laki-laki ya 2 ekor kambing. Kalau dia perempuan ya 1 ekor. Nah, itu saya katakan tempo hari, kenapa laki-laki itu 2 ekor kambingnya, sedangkan perempuan 1 ekor. Nah, itulah kelebihan laki-laki. Dia itu baru lahir, baru diberikan nama, tetapi dia sudah mentraktir pasangannya dengan seekor hewan. Makanya 2, karena dia bertanggung jawab nanti kepada Allah dan Rasul terhadap seorang perempuan yang bakal jadi istrinya. Padahal belum tentu dia beristri. Tetapi niat sudah terdahulu. Makanya dia 2 ekor, karena ada pertanggungjawabannya nanti terhadap istrinya itu. Nah, kalau perempuan kan 1. Nah, seandainya perempuan ini 1, dia berakikah, ya enggak apa-apa, berarti bonus. Kalau dia tidak berakikah sewaktu kecilnya, berarti dia mendapatkan akikah dari calon suaminya, waktu calon suaminya itu bayi dulu. Akhirnya itu gambarannya begitu. Nah, kemudian tadi saya sampaikan juga kepada beliau, supaya pemberian nama itu jangan seperti kebanyakan orang. Anaknya belum lahir, namanya sudah ada. Atau anaknya lahir, sudah tertulis nama di atas kepalanya. Semestinya ya nama itu diberikan setelah ayah bundanya itu melihat darah kambing itu. Kan akikah itu kan kalau laki-laki kan 2 ekor kambing tuh. Kalau yang perempuan 1. Nah, kambing yang pertama itu adalah untuk anak laki-laki. Perhatikan itu. Nah, yang diperhatikan itu seketika dirobek kulit, diputus urat, dipecah tulang, berhembus seperti angin, mengalir seperti air, kental seperti tanah, merah seperti api. Itulah darah. Coba lihat semburan darahnya itu. Apakah keras pus, atau sedang set, atau
Jadi ada 3 kriteria, ada keras, ada sedang, ada lembut. Nah, kalau pancaran darahnya itu keras, nah itu adalah kepribadian anak yang harus kita pahami itu. Berarti anak ini keras. Berilah dia nama Abdul Latif, hamba yang lemah lembut. Nah itu. Tapi ya boleh nama lain, tapi intinya adalah masalah kelembutan. Jangan darahnya keras diberi nama Abdul Jabbar, hamba yang keras atau hamba yang memaksa atau hamba yang berkeinginan tinggi. Nanti keras ketemu keras, tambah keras dia itu. Itu satu. Kalau dia sedang, nah, berilah dia nama yang sedang. Artinya dia tidak ke atas, dia tidak ke bawah. Makanya ada Siti Masitoh. Masitoh itu diambil dari Mutawasitoh, tengah-tengah. Tuh. Nah, kalau dia itu apa? Lemot gitu, nah, lembut. Nah, jangan diberi nama Abdul Latif. Beri dia nama Abdul Jabbar atau nama-nama lain yang bersifat kekuatan, kekuasaan. Jadi yang disebut nama itu adalah doa itu dari sana gitu, nah. Itu. Nah, makanya saya katakan ya di akhir zaman ini lucu. Waktu anaknya belum lahir namanya sudah ada. Atau waktu lahir namanya sudah terpampang. Semestinya ya nama itu dibuat ya berdasarkan data yang disampaikan oleh Allah dan Rasul melalui penyembelihan hewan tadi. Hewan akikah itu. Kalau dia keras ya kasih dia nama lembut. Kalau dia sedang beri dia nama yang sedang. Kalau dia itu lembut beri nama yang sedikit keras. Itu yang disebut dengan nama itu adalah doa itu. Walaupun kita melanggar semua ini, termasuk yang ngomong ini Pak Abu ya, karena kita pengetahuan belum sampai. Itu. Dari sana itu pondasi awalnya untuk anak kita itu. Makanya saya lihat tuh aneh-aneh saja. Bapak mengadakan akikah anak, iya, anaknya apa? Laki-laki. Bagaimana dengan penyembelihan hewannya? Itu sudah serahkan kepada tukang bikin tongseng. Jadi sembelihlah nanti jadikan tongseng untuk makan kami bersama. Nah kan tidak paham namanya kita ini. Tidak ngerti itu. Nah itu. Semestinya tidak begitu. Disembelih, disaksikan oleh ayah bundanya, dan tetap ada sholat sunnah akikah. Seketika kita meletakkan namanya, kita berdoa kepada Allah, berdua ya, suami istri atau ayah bunda, mohon kepada Allah, ya Allah, anakku keras. Mohon diberikan kelembutan hatinya. Ya Allah, anakku lemot, mohon sedikit agak tegas dan keras, tapi jangan terlalu keras. Ya Allah, anakku di tengah-tengah, maka berikanlah keadilan pada dirinya. Kadang-kadang dia ke atas, semestinya memang dia harus ke atas. Kadang-kadang dia ke bawah, semestinya dia harus ke bawah. Jangan sampai dia ke bawah, dia ke atas, atau dia ke atas, dia ke bawah. Maka berikanlah situasi yang stabil kepada anak saya. Nah, mestinya begitu. Itu yang perlu dipahami. Yang kedua, acara akikah itu tidak mesti besar-besaran. Karena inti akikah itu tujuannya untuk melihat bagaimana semburan darah hewan tadi. Nah, dari sana kita berikan dia nama. Itu intinya itu. Bahkan ada dicukur rambut cemar. Istilahnya rambut cemar. Padahal apanya yang cemar? Rambut itu Allah yang menumbuhkan, tumbuh di kepala yang suci. Di mana cemarnya itu? Ini hati-hati ya, cukur rambut lah gitu, nah biar sedikit rapi. Kemudian dia mengatakan ditimbang dengan timbangan emas, kemudian dihargai seharga emas, kemudian disedekahkan, tidak apa-apa, silakan. Itu. Jadi tidak perlu mengadakan acara besar-besaran. Itu kambingnya saja sudah harga 5 juta, tendanya sudah 10 juta, makanan berapa banyak, akhirnya sampai 50-100 juta acara itu. Nah, Allah dan Rasul tidak minta yang seperti itu. Dia minta kita itu memahami nama anak itu dimulai daripada semburan darah hewan. Akan timbul pertanyaan, dari mana hadisnya, mana dalilnya, akan begitu Anda. Tapi kita tidak usah berdebat bahwa inilah sebuah pengalaman kerohanian. Petunjuk itu datang tidak di tulisan, tidak di kata-kata, tidak pada bahasa, tapi pada rasa batin kita. Bahwa kenapa orang berkurban, orang berakikah wajib hukumnya. Ingat wajib sebenarnya ya. Dilihat. Yang dilihat itu apa? Bukan kambingnya, tapi dilihat semburan darahnya.
Nah, kisah kurban begitu juga. Nah, semestinya kurban ini domba atau kambing, bukan sapi, bukan onta, bukan kerbau. Karena sapi, onta, kerbau itu kan sudah 7 orang. Nah, jadi bagaimana melihat kepribadian seseorang dari 7 tadi tidak bisa. Makanya dari zaman Adam sampai zaman Nabi Muhammad, ya kurban juga hewannya adalah domba atau kambing. Dan disaksikan, nah, dilihat tuh darahnya gimana. Oh, ternyata aku ini masih keras. Oh, ternyata sudah bagus lumayan. Wah, ternyata aku sudah mulai lembut. Tapi tetap ada sholat sunnah kurban. Intinya begitu, saudaraku. Nah, yang lebih parah lagi ya sudahlah namanya dibuat sebelum anak lahir. Sudah itu hewannya dipotong kayak tukang tongseng, kita terima gulainya saja. Dibuat pula acara besar-besar, pakai kotak, kotak untuk masukkan uang itu nah gitu nah. Nah, jadi ya kita berpikirnya gimana itu kita korbankan 2 ekor kambing untuk anak laki-laki, 1 ekor kambing atau anak perempuan, tapi kita mendapatkan hasilnya itu 10 ekor. Ah itu 10 ekor itu artinya orang ngasih uang itu kan kalau dikambingkan bisa jadi 10 ekor. Nggak jadi berarti. Nah, jadi pada masalah ini ya perlu kita ketahui situasinya tidak begitu. Intinya kalau kita mau akikah, intinya untuk memberi nama anak itu dilihat dari kapasitas darah itu dalam bentuk semburannya itu keraskah, sedangkah atau lembut. Dari sanalah nama itu dimulai. Ini doakan kepada Allah dan Rasul untuk anak ini supaya nama ini disesuaikan dengan kondisi hewannya itu. Lalu kenapa bisa terjadi seperti ini Pak Abu? Nah kan kita kan sudah lihat sejatinya kurban itu penyembelihan itu kan manusia. Jadi potong itu kan manusia. Tetapi kenapa digantikan dengan hewan oleh Allah? Itu intinya adalah hubungan antara manusia yang bersangkutan dengan hewan yang dimaksud ada itu sangat kuat itu. Makanya kalau berkurban harus disaksikan hewannya, kalau dia berakikah juga harus disaksikan hewannya oleh kedua orang tuanya supaya tahu. Makanya saya katakan tadi itu anak yang lahir itu siapa namanya, disebutkanlah namanya. Namanya adalah Nur Sabatiah. Nah, itu. Saya tanya siapa yang memberikan, oh si Ano, oh ya ada apa-apalah. Nah, ini gimana tuh Pak Bu? Nah, Sabati itu artinya sabtu. Nah, itu sabtu itu kan momentum di mana umat Nabi Daud jadi kera, umat Nabi Musa menentang melawan dan seterusnya. Walaupun itu nurnya kan tidak bagus juga, cahaya perlawanan. Makanya kadang-kadang dia melawan bapaknya, melawan emaknya, dan melawan hal-hal yang bersifat kerasulan, kenabian lah, ketuhanan gitu. Tapi ya sudahlah, kita tidak usah bahas itu lagi. Nah, itu. Nah, tapi akhirnya dia mengakui, oh iya benar. Nah, itu, tapi sudahlah, tidak usah kita bahas lagi. Itu pelajaran bagi kita. Semoga anak itu tidak seperti itu dan dia baik-baik saja. Nah, gitu saudaraku ya. Nah, jadi itulah mutiara akikah sejatinya itu. Jadi penamaan itu sejatinya diberikan pada hari ke-7 seketika kambing sudah disembelih. Kemudian didoakan oleh ayah bundanya karena penempatan nama tadi itu yang disebut dengan bahwa nama itulah doa kedua orang tua. Nah ini sampaikan kepada anak, ceritakan kepada anak bahwa sewaktu disembelih kambingmu dulu kerasnya bukan main. Maka ayah berikan nama Abdul Latif. Kalau dia perempuan Siti Latifah. Seterusnya begitu. Nah, kamu dulu lemot, makanya ayah berikan nama Abdul Jabbar, hamba yang kerasnya, nah, pokoknya begitu, atau Abdul Hadid, nah, atau hamba yang besi, hamba yang keras, ya, dan sebagainya itu. Tapi intinya kemana? Ke situ, kebaikan dan kebenaran. Jadi itu ya saudaraku, semoga dapat bermanfaat. Jangan sampai tersinggung pula, karena ini terkesan merubah, padahal tidak merubah, kita ini yang berubah. Ajaran Allah Rasul itu nama diberikan setelah penyembelihan hewan. Nah kita buat sebelum anak itu lahir, bahkan baru anak itu lahir, itu satu. Kemudian kambingnya kita serahkan kepada tukang tongseng, kita terima gulainya saja. Semestinya itu ya justru itu. Nah, itu dilakukan pada hari ke-7. Bagaimana Pak Abu hari 40? Silakan saja, mungkin kapasitas kemampuan, tapi terlalu lama untuk memberikan nama 40 hari. Bagaimana Pak Abu? Oh, kami mengadakan akikah itu setelah kami dewasa, sudah punya istri, punya anak. Semestinya tidak usah lagi. Tapi kalau mungkin juga ya silahkan saja. Cuma repot nanti seketika cukur rambut ditimbang. Ternyata rambutnya bukan 1,5 gram, melainkan mencapai 5 gram. Nanti kalau diemaskan berapa itu? Kalau sekarang emas berapa? 1 juta berapa? Ya kali sekian.
Maka ya itu tadi, kita harus paham ke sana. Sejatinya adalah akikah itu di awal kena kelahiran anak di hari ke-7, di mana dia diberi nama dengan nama yang baik dan benar sesuai dengan doa ayah bundanya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.